Kalau dia sudah tidak mau diam, baru saya keluarkan. Apa? Ngobrol aja dulu, santai. Relax. Oke, Roy. Sekarang makhluk halusnya, jinnya atau apapun itu ada di mana? Ada di dalam tubuh kudanya. Dia menunggangi kudanya gitu loh. Dan tipikal muka-mukanya tuh hidungnya mancung kayak gitu. Terus dia apa ya? Dia punya kekuatan. Kuda ini sebenarnya hanya media sih sebenarnya. Iya, mediasi. Media doang menurut saya. Kasihan tapi sebenarnya. Kasihan sebenarnya. Saya ngeliat kayak ada orang yang orang ini kayak janggut. Sini menggunakan topi gitu loh. Udah tua ya. Iya. Kayak topi gitu, kayak sorban gitu. Itu yang saya lihat di kudanya. Ternyata kuda beneran, tetapi di dalamnya isinya mistis dan hal magis. Saya berharap Mas Yana, usianya masih ini ya, masih muda. Nah, ini mah kalau hobi, ya udah mau dibilang apa, bebas. Tapi kalau misalnya kudanya dijadiin mediator atau mediasi, kasihan. Itu jadi media karena ritualnya dia, makanya jadi datang diisi gitu. Kalau supaya mereka pergi, gimana caranya? Lepasin semuanya, jadi nggak, kan di rumah masih banyak barang-barang nggak gini-gini. jelas gini kan. Dibuang ya. Iya, Yang ini. dan saya ngerasa kok dari dia ngobrol pertama kali dan kan saya udah ngomongin gesturnya, dan dia ngobrol di sini banyak kan komprang segala macam kayak kacau gitu. Dan ternyata memang kuda gitu, maksudnya siluman kuda gitu. Ya kan saya ini air tenang belum tentu dangkal. Iya. Ternyata di bawahnya kuda loh. Karena ini sebagai pemancing saya untuk membunuh tumbal itu. Tumbal itu menaikkan kuda ini. Oh, Dan dia lari kencang, sekencang-kencang mungkin. Dijatuhkan oleh dia. Seret ya. Seret. Bisa diseret, bisa ditendang dengan dia. Misalkan itu. Saya takut sih. Apa Anda mau nyoba? Enggak, Silakan. saya nggak bisa ngebayangin. Anda? enggak, makasih. Nggak bisa ngebayangin kalau dia seret-seret. Terus, Ya. dia tadi sempet nyerang nyerang saya, terus kamu juga, ke Vicky juga. Sosok yang dalam situ marah kah atau dia nggak suka sebenarnya disuruh pergi? Tadi di ruangan ini juga di studio banyak ada teror. Kejadian. Iya. Memang susah, cukup sekali 2 kali. Saya dengar sesuatu deh. Iya, tok. Apalagi tuh? Teror makhluk halus dari Yana nggak selesai loh. Dia masih bisa lepas nggak sih, Roy? Bisa banget, sangat bisa sekali. Masih mau lepas? Masih. Yakin, Mas? Masih. Saya mau. Tapi terornya masih kuat banget loh. Mungkin karena dia marah, karena saya ingin meninggalkan dia. Karena dulu saya sudah membuat perjanjian dengan dia. Ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Saya Ya minta, seperti itu, saya tumbal. belinya di tumbal. saya minta gunting. Tapi Mas bener yakin udah siap ya, Mas ya? Siap, saya. Habis lihat ekspresi mukanya kayak masih belum siap ya. Iya. Ada sesuatu yang lain sebelum saya. Ih, Roy, itu apa? my Iya. God, belatung. Ih, aku kan paling geli. Nah, itu asalnya dari mana belatung? ini dari mana, Roy? Kok tiba-tiba ada belatung? Dari atas. Baik.
Dia bener-bener kayak nggak suka ya, nggak mau dilepas. Satu hal yang pasti ya, di studio ini ada penunggunya. Kedua, ini dia bawa makhluk halus. Dan juga bawa kudanya beneran. Iya, pasti akan kejadian hal yang aneh. Saya pengen, ini hari terakhir kamu sih sebenarnya. Untuk saya gunting rambutnya untuk sebagai simbol. Ini sebagai simbol dia putus semuanya, Iya. dari ritual, dari apapun itu. Betul. Sekarang bakar di sini. Kamu akan jadi orang biasa ya. Sesuai yang saya bilang. Sesuai apa keinginan Masnya juga ya. Saya bukan Tuhan, saya bukan dewa pun apapun, saya hanya Roy Kiyoshi, jembatan doang. Ini saya bersihin, tapi gue nggak jamin kalau Yana attitude-nya kayak gitu, gestur dan segala macamnya nggak oke, nggak akan ada rezeki yang terbuka. Jadi dia harus berubah dirinya sendiri juga. Harus tone down gitu, harus being humble, kayak lebih ini aja, lebih tenang. Lagi tuh bunyi lagi. Terus kedua ya dan ketiga, kuda itu digunakan sebagai mediasi, itu bahaya karena kita akan kena karma. Kasian loh. Kalau untuk hobi, ya memang hobi kami. Kalau untuk hobi nggak apa, tapi jangan jadi media untuk manggil makhluk-makhluk atau jin lain loh dalam sini ya. Iya. Terutama pesugihannya ini, pantesan dia kotorannya diambil dan keluar mustika dalamnya. Iya. Ini saya bakar rambut ya, ya. Tapi sebelum dibakar dia mukanya masih nggak enak. Siapa? Dia masih kayaknya masih nggak suka. Udah rela? Rela? Beneran? Beneran Mas. Baik. Ini tanda satu, tanda hidup kamu harus kamu tentuin sendiri. Dan kamu jadi orang biasa sekarang. Habis rambutnya nih. Sepertinya dia sudah mulai tidak suka. Boleh saya keluarkan dulu? Bebas. Enggak. Nggak keluarin juga nggak apa-apa. Supaya tidak mengganggu. It's okay. But this bagus. Iya, biar izin. Apa menurut saya? Mas Ya, Yana, setelah dibakar barusan rambutnya, apa rasanya? Ada sesuatu yang dirasakan? Ada yang lepas? Atau gimana? Coba di... Ya seperti ada yang lepas. Iya pasti. Ada yang lepas. Ada lebih... Beneran tadi seperti yang Roy bilang, kalau cara bicara, cara melihat, cara attitude. bersikap Iya, masih masih. seperti ini, Pasti. ini gak akan mengundang simpatik dari orang. Jadi ya gimana mau usahanya lancar gitu kalau semuanya dianggap musuh. Mungkin Masnya harus lebih kalem, lebih apa ya, Lebih cara bicaranya terbuka dan lebih menyenangkan. Iya. berkarisma. Jangan yang kenapa gitu, jangan yang tegang gitu Mas. Ya, Ya kan? mungkin karena itu ya budaya, kebiasaan seperti Iya, itu. kebiasaan dulu. sih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan. Kenapa sih pas aku terus-terus? Ini masih gak suka ya, Roy? Kita bawa Masih keluar. teror. Kenapa? Sepertinya saya bawa keluar dulu ya. Supaya deh. tidak mengganggu seperti ini terus. Ya udah, boleh dibawa keluar. Udah. Itu belatungnya masih nempel-nempel di bawah gitu, beli deh. Itu loh. Aduh, ini kuda ya. Gila, ada kuda dateng ke Tapi aku baru pertama kali loh denger orang pesugihan. Pesugihannya apa? Kuda apa ya? Kuda. Iya, macam-macam. Itu masih disakratin ya. Masih
masih disakralin dalam budaya Indonesia. Kayaknya masih sebagian. Kudanya ya kasih Sesajen-sesajen. sajen. Kalau Di dalam gitu emang makhluk ada jin gitu. Ya, saya mau kamu berjanji sama diri kamu sendiri, Ana, membersihkan diri sendiri dari apapun yang terjadi gitu ya. Itu Roy kalau dia udah bisa terbebas, udah terlepas, kudanya gimana? Mas, Iya. gimana ngelepasinnya? Saya rasa kudanya nggak lepas juga, dia juga saya ngerasa ya entah kenapa mukanya kayak tua banget. Kudanya ya? Nggak fresh gitu, kayak udah tua banget. Mungkin saya sih nggak berpikir makhluk halusnya gimana ya, tapi lama-lama kayaknya meninggal. Kuda itu kan juga sama kayak manusia, maksudnya makhluk hidup. Jadi kalau misalkan ditunggangin digituin terus-terusan mungkin juga ada sama kayak manusia kan. Betul sekali. Diisi makhluk-makhluk kayak gitu ada perbedaan gitu, kesannya kayak tua, lemah, letih gitu kayak gitu. Jadi ya, jadi kami bertiga menyampaikan ini supaya masa depan kamu lebih cerah dalam ekonomi dan sebagainya. Iya, mending kudanya dibikin usaha atau mungkin dijadikan hobi daripada diritualin, dikasih sajen, diisi makhluk halus. Kudanya nemu. Iya, tapi Kudanya nemu ya mas iya ya? nemu di gunung, tapi kan mendingan kalau udah dapat Dirawat dipelihara, aja, dirawat gitu. aja. Daripada diisi jin apa segala macem. Disayangin. Mungkin sebagai bentuk rasa bersalah kemarin-kemarin udah kayak gitu ya mas ya. Udah ngisi sesuatu di dalam kudanya mungkin disayangin mas. Iya. Itu membayar semuanya sih. Ya, dia udah beda kok, masih anaknya udah lebih kalem. Cara duduknya, tangannya semuanya, gestur itu semua udah mulai turun. Udah mulai berubah. Kamu ngelihatnya dari ekspresi wajah dan sikapnya udah mulai berubah. Udah mulai berubah. Dan Ya mas, semoga kedepannya juga mas bisa membayangin masa depan mas Yana lebih baik lagi lah mas ya. Kita mendoakan juga yang terbaik buat mas Yana ya. Aduh apalagi ini. Katanya udah sembuh. iya, manipulatif. Pura-pura Iya. seolah-olah sudah bersih. Seolah-olah, tapi masih ada Ada. lagi. Masih belum. Belum rela ya? Belum rela. Makanya saya sering bilang Bay, itu emang iblis, nggak bisa dipercaya omongannya. Kakak, ini gimana ya? Ini tiba-tiba dimarahin ya. Aku di bawah lagi. Apa? Gue ambil. Mana? Dia kayak nggak terima ya. Terus gitu kita Manipulatif ya. Dia kayak nggak terima. Tadi awalnya kayaknya dia udah agak sedikit gimana kalem ya. ya, udah agak sedikit kalem ya. Tapi beneran manipulatif ya. Tiba-tiba dia kayaknya emang karena dia masih belum rela sih ya. Iya. Kan setan memang gitu kan, Iya. suka menipu. Iya, benar. Tipu. Ini muka 2 sih, muka 1000 lah ibaratnya Bener. gitu. Kita sering ngomongin itu. Iya, Kayak setan kan muka 1000 kan. Iya, berubah-ubah. Dan Maka mikir manusia udah. yang mempunyai sifat kayak gitu kan dibilang sifat kan. Itu setan. Iya. Bisa gitu ya. Itu dia Dibilang nggak oke. terima, marah, kesel ngamuk-ngamuk gitu gimana ya? Masih bisa. Terus masih Saya- bisa dibenerin nggak itu? Sesuai dengan keinginannya dia. Saya rasa semakin bertambahnya usia ya, harusnya dia makin bijak sih ya. Tapi tadi udah ada proses yang ini kan? Cleansing. Udah cleansing Udah kan dong, dia. udah aman. Aman, baik.
Tinggal dia aja berusaha untuk nerima Attitude. kondisi sekarang, attitude-nya juga akhirnya berubah tambah Iya. baik. Cara menyampaikannya. Sekarang dia denial ya berarti ya. Denial. Kayak sebenarnya udah lepas tapi kayak masih ada sebenarnya. Baiklah. Memperkaya diri dengan cara meminta pada mereka yang tak kasat mata, selalu ada tumbal tak berdosa, bahkan nyawa. Pemirsa, partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Aini dan Yana. Aini melakukan ritual yang sangat bikin kita semua kaget karena dia makan plasenta bayi untuk pesugihannya. Sementara Yana melakukan pesugihan dengan mengisi makhluk halus dalam seekor kuda dan kuda itu mengeluarkan kotoran dan ada mustika dalam kotoran itu. Roy, Ya. gimana tanggapan kamu Aini dan Yana? Aini dan Kasus yang Yana berbeda ya? kasusnya beda. Tapi kalau Aini dilihat dari matanya dan mata batin saya, Aini lebih pengen berubah, lebih berubahnya drastis. Pengen banget, tapi belum Belum ketemu niat ya? cara nih. Iya, Belum udah niat niat atau kesini. banget. Tuh. Namun berbanding terbalik dengan Yana masih ada sifat ya kan bocah kali mungkin ya. Kayak Mudah banget ya. Datang-datang aja tadi udah yang Pelenteng-pelenteng Iya, itu gitu. saya khawatir ya kalau itu dia terus-terusan gini. Yana tuh nggak dapat kerjaan kantoran, nggak bisa percaya orang karena kan nggak ada chemistry ya. Iya, itu dia. Jadi nggak bisa dipercaya orang. Vicky gimana? Melihat Aini dan juga Yana. ya kalau memang ini sih aku lihat berbeda kasus ya. Kalau Aini tadi kan juga dia bilang bahwa memang dia untuk memperlancar pekerjaannya dia memang sesuai dengan kebutuhannya dia. Kalau ini kan udah ada usaha ini, udah punya ruko ini, udah punya Iya. kontrakan, masih pingin lebih aku lihatnya gitu ya, masih pingin lebih. Dan caranya kan kalau Aini itu hanya mempertaruhkan dirinya dia sendiri. Kalau ini kan mempertaruhkan dirinya dia dan juga orang lain, Menumbalkan serta orang. menumbalkan orang lain dan juga menumbalkan kudanya juga kan. Benar. Jadi Udah ada 4 korban. iya, kasus yang berbeda sih kalau aku lihat. Mungkin memang temanya sama pesugihan, tapi tetap kasus yang berbeda. Mudah-mudahan Aini dan Yana setelah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini bisa berubah dan terbuka mata hatinya. Amin. Ya, terbuka hatinya untuk lebih mendekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Vicky Zainal. Sukses untuk karir kamu dan semuanya. Sama-sama baik. Rekiosi terima kasih. Terima kasih. Makasih, Atas Kak penjelasan dan Roy. pencerahannya. Pemirsa, jangan pernah merasa terpuruk menghadapi kesedihan dan ketidaknyamanan. Karena sesungguhnya kesedihan akan membuat Anda berpikir dan ketidaknyamanan akan membuat Anda terus berkembang.